Nah, jadi anak-anak, kita hari ini akan belajar tema 6 pada pembelajaran ketiga. Yang pertama kita akan mempelajari kegiatan 1. Silahkan buka buku tematiknya halaman 8. Nah, sudah dibuka? Oke, di situ ada teks yang berjudul apa? Iya, berjudul air sebagai sumber kehidupan. Siapa yang tahu sumber energi terbesar di bumi ini? Ya, sumber energi terbesar di bumi adalah matahari. Siapa yang tahu lagi matahari munculnya di siang hari atau di malam hari? Ada yang bisa jawab? Iya, betul, di siang hari. Jadi matahari terbit di pagi hari dan tenggelam atau terbenam di sore atau menjelang malam. Betul. Perhatikan ya, Ibu akan membacakan teks yang ada di buku yang berjudul Air sebagai Sumber Kehidupan. Nah, kalian perhatikan apa yang Ibu bacakan, nanti Ibu akan memberikan pertanyaan pada kalian, oke? Air sebagai sumber kehidupan. Selain matahari yang menjadi sumber energi terbesar di bumi, terdapat pula energi yang tidak kalah penting lainnya, yaitu air. Air merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup di bumi. Tanpa ada air, semua makhluk hidup tidak akan bertahan dalam jangka waktu yang lama. Selain sebagai sumber kehidupan makhluk hidup, air juga merupakan energi yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal. Energi air sendiri merupakan energi terbarukan yang patut dikembangkan dan juga dimanfaatkan secara maksimal. Disebut sebagai energi terbarukan karena air sendiri akan selalu ada, yaitu disebabkan karena air mengalami siklus hidrologi. Salah satu manfaat energi air yaitu sebagai penggerak utama kincir air yang mengubah energi menjadi energi mekanik. Keuntungan menggunakan air sebagai sumber energi ini yaitu karena berlimpah dan mudah diperoleh. Seperti yang kita ketahui, air memiliki energi alami yang sangat besar. Jenis energi alternatif yang satu ini dapat dikonversikan menjadi energi listrik, dan pembangkit listrik tenaga air pun tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca, sehingga sangat ramah lingkungan. Tak hanya itu saja, air juga merupakan sumber energi terbarukan karena air secara terus-menerus dapat terus mengisi melalui siklus hidrologi bumi. Nah, maksud dalam bacaan tersebut adalah bahwa ada energi besar selain dari energi matahari, yaitu sumber energi air. Kenapa air disebut sumber energi di bumi ini? Karena semua makhluk hidup, dari manusia, binatang, tumbuhan, dan makhluk-makhluk lainnya itu sangat butuh air dalam kehidupannya, karena mereka tidak akan bertahan hidup dalam jangka waktu yang panjang jika tanpa air. Oh iya, air juga dimanfaatkan manusia untuk berbagai hal, itu misalkan untuk mandi, untuk minum, untuk memasak. PLTA juga memanfaatkan air, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Sumber energi air ini merupakan sumber energi terbarukan. Kenapa? Karena air akan selalu ada disebabkan terjadinya siklus hidrologi. Nah, PLTA itu berjalan melalui kincir air yang digerakkan sehingga energi air berubah menjadi energi mekanik, yaitu akhirnya menghasilkan energi listrik. Nah, PLTA ini juga sangat ramah lingkungan karena ini tidak menghasilkan emisi gas bagi rumah kaca. Berarti sangat ramah lingkungan ya. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu akan bertanya ya. Apa keuntungan menggunakan air sebagai sumber energi? Siapa yang bisa jawab? Yang mau jawab, angkat tangan. Oke, Kanaya, silakan saya jawab. Betul, karena air itu mudah didapatkan dan sangat melimpah. Coba kita memperoleh air dari mana?
Iya, air itu ada di sumur, ada di sungai, di danau, di laut. Nah, karena air ini sangat berlimpah di bumi, jadi air sangat mudah diperoleh. Oke, hebat kan Ayah, good job. Berarti kan Ayah memperhatikan. Sekarang di situ ada pertanyaan, 5 pertanyaan. Di situ ada bagan yang perintahnya adalah buatlah pertanyaan berdasarkan jawaban berikut. Nah, jadi di sini tuh ada jawabannya. Ada 5 jawaban. Kalian coba buat pertanyaannya karena di situ udah ada jawabannya. Contoh ya, nomor 1 ya. Jawabannya, judul bacaan adalah air sebagai sumber kehidupan. Nah, pertanyaannya adalah apa judul bacaan teks di atas? Nah, betul, jawabannya adalah judul bacaan adalah air sebagai sumber kehidupan. Oke, untuk 4 lagi. Ibu panggil ya, Ibu Acak ya yang harus menjawabnya ya. Coba Najla nomor 2, silahkan isi apa pertanyaan yang tepat bagi jawaban yang ada di situ. Iya, tadi Najla menjawab bahwa pertanyaannya adalah apa sumber energi terbesar di bumi? Jawabannya nyambung nggak? Iya, jawabannya adalah sumber energi terbesar di bumi adalah matahari. Betul, Najla, hebat. Oke, lanjut nomor 3. Ajril, silahkan jawab nomor 3. Buat pertanyaannya untuk jawaban air disebut sebagai energi terbarukan karena air akan selalu ada. Apa jawab pertanyaannya? Yes, pertanyaannya yang tepat adalah mengapa air disebut sebagai energi terbarukan? Jawabannya adalah air disebut sebagai energi terbarukan karena air akan selalu ada. Hebat, 100. Oke, sekarang nomor 4. Yang jawabannya adalah air dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi yang dijadikan untuk energi listrik. Siapa yang bisa membuat pertanyaan untuk jawaban nomor 4? Oke, Maulana, silahkan. Yes, betul. Pertanyaannya yang tepat adalah sebutkan manfaat air sebagai sumber energi. Dan jawabannya adalah air dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi yang dijadikan untuk energi listrik. Betul, 100. Hebat. Terakhir nih, nomor 5. Ibu tunjuk ya. Amira, silahkan Amira buat pertanyaan untuk jawaban. Bila tidak ada air, maka kehidupan makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Apa pertanyaannya Amira yang tepat? Ya, betul. Pertanyaannya kata Amira adalah bagaimana jadinya jika di dunia ini tidak ada air? Oke. Jawabannya adalah bila tidak ada air maka kehidupan makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Oke, pintar. Tepuk tangan. Sekarang yang halaman 9. Di situ ada pertanyaan. Pilihlah pertanyaan yang merupakan upaya dalam menjaga ketersediaan air dengan memberikan tanda centang pada kolom yang benar. Oke, nomor 1 di situ dapat dibaca ya. Melakukan penanaman pohon untuk meningkatkan sumber air. Itu termasuk sesuai atau tidak sesuai? Sesuai, betul, pintar. Jadi kita harus menanam pohon untuk meningkatkan sumber air. Yang kedua, menebang pohon tanpa perlu menggantikannya. Itu sesuai atau tidak? Itu sangat tidak sesuai, menyebabkan tanah menjadi longsor ya. Jadi misalkan kita menebang pohon, kita harus menggantikannya dengan pohon yang baru. Mengerti? Oke, lanjut ya, nomor 3 ya. Melakukan pembersihan saluran air. Itu sesuai atau tidak? Iya, itu sesuai. Kenapa saluran air harus dibersihkan? Karena agar tidak tersumbat sampah-sampah yang ikut melalui air. Selain tidak ada penyumbatan air karena sampah, air juga akan menjadi jernih ya. Jadi tidak ada pencemaran air. Seperti air yang menjadi bau, menjadi kotor ya. Nomor 4.
Menciptakan lingkungan yang asri dengan dimulai dari lingkungan rumah sendiri. Sesuai atau tidak sesuai? Sesuai. Jadi kita misalkan depan rumah itu menanam pohon, buatlah lingkungan kita itu asri, enak dipandang. Nah, selain enak dipandang, yang utamanya adalah untuk menjaga sumber air. Siapa yang di rumahnya ada banyak tanaman? Oke, keren. Nah, lanjutkan ya. Jadi itu tuh agar menjaga sumber air tetap ada. Ibu juga di rumah banyak loh menanam tanaman. Jadi kelihatannya itu enak dipandang. Lingkungannya asri, hijau gitu. Jadi tidak ada pencemaran udara, sumber air banyak. Paham? Oke, terakhir nih nomor 5. Bermain air saat musim kemarau. Itu sesuai atau tidak? Sangat tidak sesuai. Kenapa? Kenapa kita tidak boleh bermain air saat kemarau? Iya, karena saat kemarau itu tidak terjadi hujan yang menyebabkan sumber air itu berkurang karena air tidak turun melalui hujan. Nah, jadi kita saat kemarau itu harus hemat air. Sampai sini ada yang ditanyakan? Alhamdulillah semuanya mengerti ya.